5, 4, 3, 2, 1. Close the door. Ya, kali ini kita kedatangan tamu spesial kita yang sering roasting, Coki Muslim. Halo Slim, apa kabar? Ya, halo Aldi Taher. Saya baik-baik saja. Bagaimana dengan Anda yang sering roasting? Amankah mentalnya? Alhamdulillah, baik-baik saja. Kayaknya nih, kamu lagi pengen bahas sesuatu Slim. Cerita aja. Waduh, nggak bahas sih. Cuman pengen merosting artikel aja. Oh, pengen ngerosting artikel. Boleh. Silakan. Mau dari mana dulu nih? Ya dari awal dong, argumen utamamu buat ngerosting ini apa? Jadi yang pengen kita bahas kali ini, judul artikelnya itu Strengthening Home Visiting, Partnership and Innovation in Los Angeles County by Christina Altmeyer and Barbara Andre Dubransky. Jadi artikel kali ini itu membahas sebuah inovasi dari Los Angeles, Amerika Serikat tentang Welcome Baby. Jadi Altmeyer and Dubransky ini menulis bahwa sebuah daerah itu memiliki tujuan untuk merampingkan jalur guna memastikan partisipasi maksimum, mengisi kesenjangan layanan untuk populasi, dan meningkatkan akses ke kunjungan rumah sukarela bagi keluarga yang beresiko dalam sistem kesejahteraan anak. Nah, Welcome Baby ini bentuk program kunjungan rumah yang bersifat universal dan menyediakan kegiatan dan komunikasi kepada wanita hamil serta orang tua yang baru melahirkan hingga berumur 9 bulan pasca persalinan. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan kesehatan, keselamatan dan keamanan hubungan bayi dan orang tua anak-anak serta memfasilitasi akses ke dukungan dan layanan bila diperlukan. Namanya cukup unik gitu ya, Welcome Baby ya. Iya, selamat datang bayi gitu. Bukan welcome home dulu atau gimana gitu. Harus welcome baby gitu ya. Iya, kalau Far From Home jadi Spider-Man kan. Oh iya, bisa. Nah, terus tuh apa sih yang jadi dasar terbentuknya Welcome Baby ini? Coba jelasin dong. Kalau dari studinya itu ada 4 ya sebenarnya. Pertama itu yang selesai pada 2015, itu dari Urban Institute dan University of California. Ini merupakan studi multi tahun yang dimulai pada tahun 2009, berarti selama 6 tahun ya. Kemudian ada rancangan proposisi 10 commission yang menjadi 5 tentang dana pajak tembakau untuk program pertumbuhan dan kesehatan anak. Kemudian ada model dari Family Connects di Durham. Dan terakhir ada studi dampak yang sedang dilakukan oleh American Institute for Research and di Georgetown. Oh, berarti ini tuh belum genap 10 tahun ya? Masih baru berarti ya? Ya, kalau untuk implementasinya sendiri masih baru sih. Dilihat dari argumen pendukungnya aja belum terlalu lama kan. Tapi kalau awalnya udah ada dari tahun sebelumnya nggak? Untuk model lamanya sebenarnya nggak ada ya, cuman dari Welcome Baby ini merupakan sebuah inovasi dari pemerintah LA untuk menjaga agar bayi-bayi yang baru lahir itu tetap terjaga gitu. Oh, inovasi Pak. Oke. Kan ini mau bahas artikel ya. Kerangka-kerangkanya apa aja sih? Biasanya ada di analisis dulu, observasi dulu. Jelasin dulu, Slim. Jadi di sini, nah ini guys, karena ini orang sering merosting Aldi Taher, jadi akan saya jelaskan dari awal. Ini ada unit of analysis. Kalau dalam artikel ini itu ada intervensi orang tua anak, kualitas lingkungan di rumahnya, dan tinggi badan serta berat badan dari si anak. Untuk unit of observation itu terdapat kehidupan orang tua yang mengikuti program home visiting dalam kebijakan besarnya yaitu Welcome Baby tadi. Selanjutnya itu metode penelitian, ada psychometric study untuk mengetahui terdapat keluarga yang memiliki risiko mendapatkan hasil yang buruk dalam program ini. Dan yang kedua ada FGD atau focus group discussion. Nah, ini dibagi dua nih, ada yang berpartisipasi dalam program dan orang tua yang menolak untuk mengikutinya. Walaupun nantinya akan digabung sih, terdapat 120 orang lah kira-kira.
Kalau di artikelnya dijelaskan gitu. Kemudian adalah implementation and outcome evaluasi, dan ada dampak studi. Oh, tapi ini kalau dilihat-lihat diterapkan di Indonesia bisa nggak ya? Soalnya kan Indonesia itu orangnya pada pengen punya anak yang banyak, cuman nggak memperhatikan resiko kehidupan anak mereka gitu. Menurutmu gimana? Kalau di Indonesia sih kayaknya masyarakatnya bodoh amat ya nggak? Ya nggak sih? Agak susah gitu ya? Ya, walaupun kebijakan udah bagus, tetap aja masyarakatnya udah, ini salah pemerintah nih, gini-gini, capek lah. Nah, oke. Kan kamu udah jelasin hampir keseluruhan ya. Mungkin apa aja sih yang ada dalam artikel ini? Jelasin aja dulu. Yang dapat ditemui dalam artikel ini itu yang pertama, angka disparitas di Los Angeles itu tergolong tinggi, di mana 4% kemiskinan itu di bagian barat daya, sementara 68% di tenggara Los Angeles. Yang kedua, program Welcome Baby menghasilkan dampak positif berdasarkan penelitian yang dilakukan selama 3 tahun, yaitu pada tahun pertama, tahun kedua, dan ketiga. Pada tahun pertama itu terjadi peningkatan dalam praktik menyusui, kualitas lingkungan rumah, dan sebagainya. Kemudian pada tahun kedua, hasil yang lebih baik, kegiatan belajar di rumah, stres ibu, bermain luar ruangan, dan kelebihan berat badan atau obesitas itu menurun drastis. Sementara pada tahun ketiga, semakin banyak yang menonjol berupa keterampilan komunikasi anak dan responsif yang mendorong serta keterampilan sosial pribadi. Nah, yang ketiga, dalam fokus group discussion dilakukan bersama 120 ibu tadi, itu mereka merasa bahwa program Welcome Baby itu membantu mereka dan mereka puas terhadap program itu, dan mereka merekomendasikannya kepada ibu-ibu yang lain. Yang kelima, selama penerapan program ini masih terdapat beberapa kekurangan yang terjadi seperti perbedaan tingkat pelayanan, tidak meratanya penerima pelayanan, kapasitas yang terbatas, dan kurangnya inovasi untuk dapat menyesuaikan kebutuhan suatu daerah. Karena program Welcome Baby ini baru bekerja sama atau berkoordinasi dengan 13 rumah sakit di daerahnya, sehingga membutuhkan kerjasama kepada rumah sakit yang lebih banyak. Untuk yang terakhir itu, untuk menghasilkan pelayanan yang terbaik dari Welcome Baby, dibutuhkan integritas kebijakan dan dukungan dari pemerintah maupun pihak-pihak lainnya, serta koordinasi antara pemerintah, penyedia fasilitas kesehatan, dan pelaku pelayanan sosial. Mungkin itu aja sih yang udah dijelaskan dalam artikel. Sebaik-baiknya sebuah program tuh pasti ada kelemahannya juga ya? Nah iya, itu beda kan antara saat memformulasikan kebijakan dengan implementasinya. Ya kadang banyak inovasi-inovasi muncul tapi ya banyak kesalahan yang terjadi. Iya. Nah, bisa jadi dari implementer maupun dari masyarakatnya itu kurang mengetahui sih. Jadi kita nggak bisa terlalu menyalahkan implementernya itu sendiri. Oh iya. Terus apa kesimpulannya yang kamu dapat dari artikel ini? Program Welcome Baby ini merupakan suatu inovasi yang menarik dan cerdik ya menurut saya, karena mereka memikirkan nasib penerus bangsanya. Terus dalam melakukan penelitiannya, mereka menggunakan berbagai metode penelitian seperti psychometric study, FGD, terus ada juga implementation outcome evaluation, dan hasil yang didapatkan pun para narasumbernya cukup puas ya dengan program ini, sesuai dengan tujuan kebijakan awalnya. Namun ya seperti yang dikatakan oleh Aldi tadi, bahwa sebuah kebijakan itu pasti memiliki kekurangan. Nah, dalam Welcome Baby ini yang seharusnya pelayanan yang bersifat universal namun belum mencapai target yang ditentukan. Soalnya masih ada ketimpangan pelayanan yang diberikan. Dan ada juga keterbatasan kapasitas program. Nah, cara terbaik untuk mengatasinya adalah mengintegrasikan kebijakan dengan dukungan dari pemerintah yang dilakukan dengan bekerja sama antara pemerintah, penyedia fasilitas kesehatan. Oke, Slim, mungkin ada tambahan
yang perlu dijelaskan lagi? Sebagai tambahan ya, dalam artikel ini dijelaskan bahwa terdapat beberapa informan yang untuk melakukan FGD, namun tidak dijabarkan alasan mereka menolaknya. Pada artikel ini menjelaskan bahwa inovasi sebenarnya dapat menggabungkan antara private and public issue. Kelahiran anak merupakan private issue, sementara anak yang lahir didesain untuk menjadi anak yang cerdas dan baik bagi bangsa merupakan sebuah public issue. Hal ini juga membuktikan bahwa public and private issue ternyata bisa digabungkan menjadi sebuah inovasi. Inovasi ini juga membantah ataupun melengkapi teori Osborne yang mana inovasi yang terjadi di sektor publik itu cenderung lebih lambat ataupun mengadaptasi dari sektor swasta. Program ini sebenarnya bisa diterapkan di Indonesia, namun Indonesia terbiasa bergerak lambat, sementara inovasi dituntut untuk bergerak dengan cepat dan terus adaptif dengan perkembangan Mungkin zaman. itu aja pembahasan topik kali ini bersama bintang tamu kali ini, Coki Muslim. Sampai ketemu di podcast berikutnya.